Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendiskusi di pesantren. Perkenalkan, nama saya Alifia Tulaini. Saya Kapten. Saya Muhammad Ali Nabal. Langsung saja. Jaringan Ulama Indonesia dengan Mekah dan Kairo. Pandangan saya yang menimbulkan betapa lemahnya jaringan ulama di Nusantara dengan Timur Tengah setelah menguatnya kolonialisme Belanda sejak awal abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-19. Jauh berbeda dengan karya Azumati Azra yang menyimpulkan bahwa jaringan ulama Indonesia dan Timur Tengah itu sangat intensif dalam bukunya Jaringan Ulama Antara Indonesia dan Timur Tengah. Studi Azumati Azra tidak menyinggung pengaruh lemahnya jaringan ulama itu kepada perkembangan kualitas intelektualisme Islam di Indonesia dibanding dengan masa-masa periode Samsudin As-Sumaterani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Singkili yang dapat mengatakan keempat sarjana dan budayawan Islam tersebut mendampingi para sultan untuk serta mengatur pemerintahan. Tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang dapat leluasa belajar di Mekah dan naik kedudukan sebagai guru besar dan Imam Masjidil Haram merupakan perkembangan baru setelah terusan Suez dibuka pada tahun 1869. Perkembangan pada abad ke-19 itulah yang memacu muncul semangat baru dalam kehidupan keagamaan sebagai bagian proto-nasionalisme. Sejak tahun 1869, jamaah haji dari Indonesia melonjak sangat tajam. Statistik pemerintahan Belanda melaporkan antara tahun 1911 sampai 1914 persentase jamaah haji Indonesia 50% dari seluruh jamaah haji luar negeri. Akibat berikutnya ialah para jemaah haji yang masih muda memanfaatkan kesempatan tinggal di Mekah dan Madinah beberapa tahun untuk melanjutkan pendidikannya. Bahkan sebagian mereka menjadi mukmin di dua kota suci itu. Semua perkembangan di atas melancarkan proses penyebaran Islam ke daerah-daerah pedesaan Indonesia. Salah satu terakhir abad ke-19 menjadikan Indonesia seolah-olah dilanda oleh intensitas kehidupan Islam. Jumlah orang yang melakukan sembahyang 5 waktu, jamaah haji, dan yang mengikuti pendidikan berlipat ganda. Demikian pula jumlah organisasi tarekat, buku-buku agama, dan selebaran-selebaran yang berisi khutbah Jumat. Di samping itu, perkembangan yang cukup penting ialah sejak pertengahan abad ke-19 tersebut, banyak sekali anak-anak muda dari Indonesia yang tinggal menetap beberapa tahun di Mekah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan mereka. Bahkan banyak antara mereka menjadi ulama terkenal dan mengajar di dua kota suci. Para ulama ini akhirnya aktif dalam alam intelektualisme dan spiritualisme di seluruh dunia Islam. Semakin berkurang atau tidak berarti hilang sama sekali dan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman mereka dalam hal perbedaan praktik-praktik ritual dan doktrin menyebabkan watak keislaman dipengaruhi oleh modernisme Islam di Timur Tengah meskipun yang amat seirama para penganut Muhammadiyah. Sebagai akibat dari bertambahnya jumlah haji, guru-guru ngaji dan murid pesantren tumbuh pula kesadaran bahwa Islam dapat memberi sambangan bagi tumbuhnya proto-nasionalisme, keadaan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik Indonesia sebagai akibat politik Belanda menumbuhkan kesadaran kebangunan Islam. Pada abad ke-19 muncul beberapa ulama kelahiran Indonesia yang diakui ketinggian ilmunya di Timur Tengah. Mereka menjadi pengajar tetap di Masjid Mekah seperti Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Mahfud dari Termas. Sejumlah ulama dari Indonesia mendirikan sendiri madrasahnya di Mekah dan Madinah. Misalnya Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah
pada waktu Snowhorn Urdozbe melakukan penelitian selama 6 bulan mereka. Ia mencatat jumlah mahasiswa Indonesia di sana mencapai lebih dari 500.000 orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rekayasa Snowhorn menguatnya pengaruh Islam pesantren dan kiai di Indonesia meresahkan pemerintah sebagai pemberontakan muncul di beberapa daerah yang besar tampaknya Jakarta melakukan kegelisahan pemerintah besar itu mengundang Snowhorn melakukan penelitian selama 6 bulan di Mekah. Ia mencatat jumlah mahasiswa Indonesia bisa mencapai lebih dari 50 orang, sekitar 50% dari seluruh mahasiswa asing di Saudi. Menjelang memasuki akhir kedua setelah negara dan dikembangkan oleh Belanda. Tujuannya sebagaimana disebutkan oleh Belanda ialah untuk memperkuat pengaruh pemerintahan kolonial berdasarkan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Al-Ma'badun ala al-Qadimul Aslah para kiai tentu memiliki visi jauh depan. Para kiai dijelaskan sebagai akibat politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad 19. Ada dua alasan utama yang menyebabkan, yaitu satu, para kiai masih berpertahankan pendidikan pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan, menyebarkan dan memperkuat ajaran serta peradaban Islam. Dua, mereka belum memiliki ahli-ahli yang cakap, terampil dan sesuai dengan kebutuhan pembaruan untuk mengajarkan cabang-cabang pengetahuan umum. Dengan berkembangnya sistem madrasah dalam lingkungan pesantren sejak permulaan asal baru, salah satu ciri penting tradisi pesantren Belanda yaitu santri telana. Di masa lampau, seorang santri seperti Kiai Habasmullah akan berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain untuk memuaskan kehausannya akan pengetahuan tanpa memperdulikan atau memikirkan ijazah formal. Banyak kiai meyakinkan bahwa kehidupan awal mereka di berbagai pesantren merupakan pengulanan yang berkali-kali dalam menjalani 4 atau 5 kitab besar. Dari seorang guru yang berkelainan sampai mereka betul-betul menguasai kitab-kitab tersebut. Pada waktu sekarang, seorang santri hampir tidak mampu mengulangi sebuah kitab dengan kiai yang lain setelah ia menyelesaikan kitab tertentu di suatu madrasah. Namun demikian, santri yang memiliki hasil yang sangat positif dari sistem madrasah, yaitu berdasarkan pada kiai, mengkonsolidasikan kebijakan pesantren dalam menghadapi perkembangan sekolah-sekolah janda. Dalam tahun 1920-an dan 1930-an, jumlah pesantren besar dan santri-santrinya melonjak berjumlah. Sebelum tahun 1920-an, pesantren besar mempunyai hanya sekitar 200 murid. Dalam permulaan tahun 1930-an, banyak pesantren seperti Tebu Ireng yang mempunyai jumlah murid lebih dari 1.500 orang. Selain itu, kelas lain dapat menembuskan bahasa juga sampai tahun 1945 masih terbatas bagi penduduk golongan Eropa.
Dari sungai Sumubu tersebut tampak bahwa jumlah anggota pesantren di Pulau Jawa di Madura tahun 1949 hanya berjumlah 1.871 dengan murid atau santri sebanyak 130.915 orang. Data ini lebih kecil dari perkiraan Cibber yang memperkirakan pada tahun 1885. Selanjutnya, vitalitas pesantren dari awal kemerdekaan. Uraian singkat latar belakang yang tadi sudah dibacakan oleh Alfiah dan Alif, yaitu tentang pengaruh yang luar biasa partai-partai Islam dalam kehidupan politik di Indonesia pada tahun 1910-an sampai dengan tahun 1950-an. Sebagian besar disebabkan oleh kuatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam. Pengaruh dominan pesantren mulai menurun setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1945. 1949. Pesantren masih dapat bertahan sebagai berbagai cara, antara lain menyelenggarakan sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Pada periode antara tahun 1970 dan 1999 telah berkembang variasi tipe pendidikan pesantren yang masing-masing mengikuti kecenderungan yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga pesantren pada periode 3 dasawarsa itu dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe besar, yaitu tipe lama atau klasik, yang intinya pendidikan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik. Contohnya sistem Sorohan. Yang kedua, tipe baru, yaitu mendirikan sekolah-sekolah umum dan madrasah yang mayoritas mata pelajaran yang dikembangkan bukan kitab-kitab Islam klasik. Seperti contoh, pesantren Teguh Ireng dan Rejoso di Jombang telah membuka SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya, homogenitas kultural dan keagamaan akan semakin menurun sesuai dengan keanekaragaman dan kompleksitas perkembangan masyarakat Indonesia modern. Namun demikian, hal yang lebih menarik ialah kelihatannya para kiai telah siap menghadapi perkembangan serupa ini. Berikut ini adalah catatan wawancara dengan beberapa kiai. Contohnya, mengenai kepesantrenan dengan Kiai Zainuddin, pemimpin pesantren Roso di Kediri. Yang kedua, dengan Kiai Muhtar Safaat, pemimpin pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi tentang kuliah bersama. Satu hal yang dapat kita simpulkan dari kedua wawancara tersebut, bahwa sebagai arsitek kemasyarakatan atau social engineer rupanya Kiai harus memperhatikan selera masyarakat untuk mengembangkan lembaga-lembaga pesantren untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Menurut laporan resmi Departemen Agama tahun 1978, jumlah lembaga pesantren di Jawa dan Madura dalam tahun 1977 sebanyak 4.195 dengan murid sebanyak kebanyakan pesantren-pesantren ini model baru dan tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional pesantren, yaitu seperti pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai, kecuali 14 pesantren model gontor tidak mengajarkan kitab-kitab klasik. Soalnya santri-santri gontor yang telah menyelesaikan studi di gontor dan belum puas nyantri di sana karena belum menguasai kitab-kitab bumi, pada umumnya akan nyantri ke pesantren-pesantren salaf lainnya. Inilah dimensi pesantren tidak mengenal dikotomi melainkan sinergi atau perpaduan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apa pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Ya,
Akan menjawab tentang pertanyaan Mbak Saro, arti dari ilmu hafadah ala rabbil aslah wal arumi jadi nabi, yang artinya menjaga yang sudah terdahulu dan mengambil pembelajaran yang berbeda. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Dari tadi ada yang jatuh. Cukup sekian presentasi Bapak kami. Terima kasih atas waktunya. Kami ada Bila ada akhirnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait.